Hmm, ini akibatnya ketika kita potong pucuknya, hanya pucuknya saja teman-teman. Jadi setinggi ini yang. Halo, selamat siang, berjumpa kembali di channelnya Tanaman Nabila. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kebun pucuk ubi teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini merupakan pucuk ubi yang biasanya digunakan untuk sayur gulai, oseng-oseng dan sebagainya teman-teman. Jadi ini merupakan pucuk ubi yang tidak memiliki ubi teman-teman, tapi yang diambil adalah pucuknya. Nah bentuknya seperti ini teman-teman. Nah yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah cara memotong pucuk ubi agar hasil tumbuhnya bagus kembali teman-teman. Nah hari ini kita melihat pucuk ubi ini kondisinya seperti ini teman-teman. Ini sudah dipetik beberapa hari yang lalu. Jadi di sini terdapat kesalahan sebenarnya. Kenapa kita bilang ini kesalahan? Karena memang dalam memetik pucuk ubi tersebut kita harapkan untuk memetik pucuk ubi ini harus tuntas teman-teman. Jadi jangan pucuknya saja yang dipotong seperti ini. Akibatnya tumbuhnya seperti ini dan batangnya nanti lama-lama bisa tinggi teman-teman. Jadi kalau sudah tinggi susah kita untuk panennya dan batangnya banyak yang tua di bawahnya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman di rumah punya pucuk ubi seperti ini, jadi cara panennya yang bagus teman-teman dari bawah teman-teman ya. Ketika tunas ini sudah dipanen ya, sudah dipanen dan sudah tumbuh kembali. Jadi kita coba praktekkan cara potongnya seperti apa. Jadi ini tunas yang pertama teman-teman. Tunas yang pertama ketika kita panen seperti ini. Lalu ketika kita potong harus mengikuti tunas yang pertama teman. Jangan yang di pucuknya seperti ini. Ini kan pucuknya, sehingga terdapat ruas perbedaannya sampai di sini. Akibatnya dia makin lama makin tinggi. Jadi ketika kita potong awal tersebut, harusnya kita potong di bagian sini teman-teman. Seperti apa? Sini nih. Nah, jadi kita potong seperti ini ketika dia masih muda. Ini akibatnya ketika kita potong pucuknya, hanya pucuknya saja teman-teman. Jadi setinggi ini yang tumbuh teman-teman ya. Dan ini bisa menyebabkan tidak bagusnya nanti pertumbuhan dari tanaman pucuk ubi ini teman-teman. Ini rata-rata seperti ini teman-teman, rata-rata seperti ini semua. Jadi memang alangkah bagusnya kita potongnya bagian yang tumbuh dari awal. Ketika kita panen pertama itu di mana, untuk panen berikutnya juga di sana potongnya teman-teman. Jadi jangan makin lama makin ke atas, makin tinggi. Nah itu sebabnya pucuk ubi tersebut dia makin lama makin tinggi teman-teman ya. Nah jadi itu dia rahasianya. Sebenarnya tidak ada sih, kalau untuk efek sampingnya tidak ada masalah sebenarnya. Hanya kita menjaga pola dari pertumbuhan pucuk ubi ini agar tidak menjulang tinggi nantinya teman-teman. Kenapa? Karena kalau sudah menjulang tinggi kita akan susah untuk memetiknya teman-teman. Dan dia juga nanti kalau tinggi tersebut dia makin tinggi, jadi tidak berkembang ke samping, dia tumbuhnya tinggi ke atas. Yang kita harapkan di sini pucuk ubi ini berkembangnya ke samping teman-teman. Kalau ke samping dia makin lebar, jadi tunasnya makin banyak. Kalau sudah banyak tunasnya, itu juga hasilnya pasti banyak teman-teman ya. Nah jadi itu rahasianya. Ini sudah seperti ini bentuknya, padahal ketika ditanam nih kecil teman-teman, sekarang sudah sebesar ini. Ini harus kita bisa diremajakan kembali. Kalau bagi yang mau mencoba untuk menanamnya, bisa ambil kembali dari pangkal yang di bawah itu, bisa ditanam kembali teman-teman. Untuk menanamnya ini cukup mudah, ambil saja pangkal yang sudah tua, lalu tancapkan saja ke tanah teman-teman, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Nah itu dia teman-teman ya, teknik cara panen pucuk ubi yang benar. Nah seperti ini kan tinggi dia jadinya. Kalau kita potong besok dia
Nah, kita potong bagian sini ya. Dia akan tumbuh di sini teman-teman. Jadi dia ukurannya pendek semua, tidak terlalu tinggi teman-teman ya. Nah, mungkin itu sedikit informasi teman-teman bagi teman-teman di rumah mungkin yang sering mengalami seperti ini. Kenapa batang pucuk ubinya makin lama makin tinggi, kurus? Nah, itu karena pola panennya seperti itu teman-teman. Itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk pola panen yang seperti itu. Kita bisa menggunakan cara-cara yang lebih bagus untuk dipraktekkan di rumah teman-teman. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Semoga ini bisa juga menginspirasi. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan like, comment, dan subscribe-nya agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari tanaman Nabila. Nah, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam dari tanaman Nabila.